Dua kursi menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih kosong hingga Rabu pagi 17 September 2025. Kedua kursi menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan atau Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora. Kekosongan kursi menteri ini terjadi sejak reshuffle Kabinet Jilid 2 pada 8 September 2025. Dalam reshuffle tersebut, Budi Gunawan dicopot dari posisi Menko Polkam dan Dito Aryo Tejo diberhentikan dari jabatan Menpora. Pengisian jabatan Menpora sempat dijadwalkan dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri lainnya, tetapi batal karena calon menteri disebut masih berada di luar kota. Sementara itu untuk Menko Polkam, Presiden Prabowo masih mencari sosok terbaik yang bisa mengemban tugas strategis tersebut. Selain dua posisi menteri, jabatan wakil menteri ketenagakerjaan juga masih kosong. Kursi wamen tersebut ditinggalkan Immanuel Ebenezer atau Noel sejak Agustus lalu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Publik berharap agar kekosongan kursi menteri segera diisi. DPR juga meminta Presiden bergerak cepat agar fungsi koordinasi, keamanan nasional dan pembinaan olahraga tidak terganggu. Saat mengunjungi sekolah rakyat di Jakarta Selatan, Presiden Prabowo mengatakan pelantikan Menko Polkam dan Menpora tinggal tunggu waktu. Pelantikan menteri Pak, Menko Polkam dan Menpora bagaimana Pak? Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu. Apakah ini Pak? Kita sekolah rakyat Bu ya. Oke ya. Sekolah rakyat nanya Menko Polkam. Tenang. Sejak dilantik Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan pertama yaitu dengan melantik Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Mendikti-Saintek pada Februari 2025. Sedangkan reshuffle kedua, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ferry Yuliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budiari. Mukhtaruddin menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf menjadi Menteri Haji dan Umroh sebagai kementerian yang baru dibentuk dan Dhanil Anjar Simanjuntak menjadi wakilnya. Tim Liputan Metro TV. Cawapres pada 2024. Pemirsa Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, kali ini bersama saya Jose Nicole dan kami akan kembali menginformasikan situasi terkini dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumumkan nama-nama menteri dan wakil menteri yang masih kosong setelah dilakukan perombakan pada minggu lalu. Posisi yang masih kosong diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta sejumlah wakil menteri. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Bianca Sumendap langsung dari Istana Negara Jakarta. Bianca, selamat siang. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terbaru siapa yang akan mengisi posisi menteri dan wakil menteri yang masih kosong? Ya, selamat siang Jose dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini kami awak media Istana masih terus menunggu untuk sejumlah pihak yang hadir. Karena informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pelantikan terhadap menteri dan juga wakil menteri serta sejumlah posisi-posisi ini akan dilaksanakan tepatnya pada hari ini 17 September 2025. Dan saat ini Jose dan pemirsa untuk kondisi terkini kalau bisa kami sampaikan sudah terlihat sejumlah pihak yang hadir, yakni adalah Komjen Purnawirawan Polri Ahmad Doviri yang terlihat hadir sekitar pukul 12:30 tadi, dan juga terlihat kehadiran dari Sarah Sadika yang merupakan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, serta adanya kehadiran dari Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Komdiji, yakni adalah Mira Taiba yang juga terlihat hadir. Dan tadi Jose serta pemirsa, tepatnya baru saja sekitar 10 menit yang lalu, ini terlihat kehadiran dari Mendagri, yakni adalah Tito Karnavian. Bahkan kalau kita lihat dalam penampilannya yang sudah rapi, bahkan juga mengenakan dasi biru, ini menandakan begitu seperti akan hadir dalam pelantikan. Tetapi memang sejauh ini kami masih terus menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut apakah memang hari ini akan ada pelantikan seperti yang sudah beredar begitu Jose dan pemirsa. Tapi kalau kita lihat ada data-data yang kami peroleh begitu untuk isu-isu ataupun nama-nama yang diduga kuat begitu ini akan mengisi posisi-posisi untuk membantu Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Di antaranya di dalam
Menko Polhukam yang saat ini Jose dan pemirsa masih kosong dari 8 September 2025, yakni adalah Jamari Chaniago, dan juga melihat begitu masih ada posisi yang kosong, yakni adalah Menteri Pemuda dan Olahraga, yakni adalah yang sejauh ini ada nama-nama yang sudah begitu mencuat ataupun berhembus isu ini akan digantikan oleh sosok Erick Thohir. Dan kalau kita lihat Jose dan pemirsa, bahkan tadi melihat dari postingan terakhir begitu di postingan oleh Dito Aryo Tejo, terlihat keduanya begitu baik Erick Thohir dan Dito sedang menghadap belakang. Ini seperti sinyal kuat, apakah memang betul Erick Thohir ini akan menggantikan sosok Dito Aryo Tejo dalam Menpora. Tapi memang tentunya untuk hal ini kita akan menunggu Jose dan pemirsa konfirmasi lebih lanjut yang tentunya ini akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat ataupun kita mendengarkan begitu seperti yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa keputusan untuk baik itu menteri, wakil menteri, ataupun pejabat yang terpilih, ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Karena melihat begitu Jose dan pemirsa bahwa Oktober 2025 besok ini menandai 1 tahun. Jadi tentunya perombakan kabinet ini diharapkan ini bisa membantu untuk kinerja Presiden Prabowo Subianto jauh lebih baik lagi. Selain itu Jose dan pemirsa, memang ada nama-nama lain yang bahkan masuk begitu dalam radar ataupun nama-nama yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah Arif Satria, Afrian Syanur, Rohmat Marzuki, Farida Farinca, dan juga bahkan nama dari Anggaraka Prabowo yang saat ini bahkan menjabat sebagai Wamen Komdiji, ini juga masuk begitu bahwa akan dilantik untuk hari ini. Tetapi memang kami masih menunggu untuk konfirmasi lebih jelasnya atau lebih lanjutnya dari pihak nama-nama ini akan menjadi bagian ataupun mengambil posisi apa begitu dalam kabinet merah putih. Karena kalau kita lihat Jose dan pemirsa bahwa perombakan kabinet ini menandai begitu pada 8 September 2025 kemarin. Karena ini belum tuntas, karena masih ada 2 kursi lagi yang masih kosong, yakni yang seharusnya di posisi atau yang diduduki oleh Menpora dan juga Menko Polhukam. Dan kalau kita lihat memang diisukan begitu ini akan menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan kalau kita lihat juga beliau ini sebelumnya menjabat sebagai mantan Menko Polhukam dan juga cawapres pada 2024 lalu seperti itu. Dan juga kalau kita lihat nama-nama Menpora ini lebih beragam begitu, karena ada sejumlah nama lainnya bahkan seperti Putri Komarudin, Raffi Ahmad juga ini masuk begitu dalam isu ataupun nama-nama yang akan menjabat sebagai Menpora, dan juga Taufik Hidayat, Moreno Suprapto, dan juga Erick Thohir seperti itu. Tentu kita akan menunggu Jose dan pemirsa apakah 17 September 2025 ini akan menjadi hari di mana Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan ataupun kepada pihak-pihak yang nantinya ini akan membantu begitu dalam kabinet merah putih. Karena tentunya Presiden Prabowo Subianto memerlukan sosok-sosok ataupun tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang dapat membantu dalam pemerintahannya. Karena menandai 1 tahun yang sebentar lagi pada Oktober 2025, tentu diperlukan pihak-pihak yang bisa membantu beliau. Dan juga kalau kita lihat tentunya melihat publik pun menunggu begitu, karena sudah hampir 2 pekan sejak 8 September 2025 kemarin sampai hari ini, berarti masih ada 2 sisa kursi yang kosong seperti itu Jose dan pemirsa. Dan memang untuk sejauh ini kami juga masih menunggu begitu untuk pihak-pihak yang hadir, karena saat ini juga kami awak media Istana masih terus begitu menunggu tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang akan hadir begitu ataupun datang ke Istana Negara ini, karena melihat Jose dan pemirsa bahwa hari ini 17 September 2025 ini diperkirakan ini akan menjadi hari pelantikan begitu terhadap sejumlah kursi yang belum ada begitu. Dan tapi kalau kita lihat Jose dan pemirsa bahwa pada 8 September 2025 kemarin Presiden Prabowo Subianto juga sudah melakukan perombakan, diantaranya adalah kita lihat dari Menteri Keuangan yang sebelumnya diduduki oleh Sri Mulyani, lalu adanya pengangkatan terhadap Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Selanjutnya juga Muhammad Irfan Yusuf yang menjabat begitu menjadi Menteri Haji dan Umroh. Selanjutnya juga ada Muhtarudin yang ditunjuk sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Dan tentunya
kita akan menunggu untuk kedua posisi, yakni adalah Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga, karena tentunya reshuffle atau perombakan kabinet ini diharapkan ini bisa membantu kinerja dari Kabinet Merah Putih untuk lebih baik lagi. Karena kita lihat Jose dan pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program yang tentunya ini diharapkan diperlukan begitu tokoh-tokoh atau pihak-pihak yang bisa membantu beliau. Jose. Ya, Bianca, apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi terkait jabatan Wakil Menteri yang masih kosong? Diantaranya ada Wakil Menteri Koperasi ya, dan juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Update apa yang Anda terima sejauh ini? Ya, Jose dan pemirsa, memang untuk nama-nama yang saat ini memang kalau kita lihat bukan saja begitu posisi untuk menteri yang masih kosong, tapi ada sejumlah wakil menteri begitu yang saat ini belum ada sosok ataupun pihak yang mendudukinya begitu. Kalau kita dari informasi terakhir begitu yang beredar nama di kalangan wartawan istana, diantaranya adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja ini yang diperkirakan begitu akan diduduki oleh Afriansyah Nur, dan bahkan ada nama lainnya Jose dan pemirsa, yakni adalah untuk Wakil Menteri Koperasi begitu. Karena kalau kita lihat sebelumnya yang diduduki oleh Ferry Juliantono yang sebelumnya, tetapi saat ini beliau sudah naik begitu ke Menteri Koperasi, dan saat ini memang untuk nama dari Wakil Menteri Koperasi ini diperkirakan begitu, yakni adalah Farida Farika begitu. Dan pemirsa, memang untuk nama-nama dari Wakil Menteri ini memang masih terus kita tunggu begitu dari Presiden Prabowo Subianto, ataupun apakah hari ini betul begitu ya akan dilaksanakan untuk proses pelantikan ataupun juga ini. Dan saat ini Jose dan pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda begitu bahwa ada pihak lagi yang hadir begitu di Istana Negara, dan memang sejauh ini Jose dan pemirsa hingga pukul 13:54 ini tampak sejumlah tokoh-tokoh begitu yang hadir, yang diperkirakan ini akan menghadiri begitu pelantikan pada 17 September 2025. Dan saat ini Jose dan pemirsa, menempati kursi Menpora akan 2025 ini pada 17 September 2025 ini. Dan memang kalau kita lihat ada nama-nama seperti Afriansyah Nur, Rohmat Marzuki, dan Farida Farika yang masuk begitu, ini akan menjabat sebagai wakil menteri, tetapi tentunya kita akan menunggu lebih lanjutnya dari pernyataan yang akan disampaikan oleh pihak istana ataupun yang nantinya akan dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jose. Ya, Bianca, kami ingin mengupdate siapa saja pejabat negara ataupun tokoh-tokoh yang sudah hadir di Istana Negara per kita melaporkan saat ini. Baik, Jose, ya, boleh diulangi kembali? Ya, Bianca, kita ingin update daftar daripada pejabat negara maupun tokoh yang sudah hadir. Siapa saja yang sudah hadir per sore ini? Oh, baik, Jose dan pemirsa, memang untuk tadi berdasarkan pantauan kami sudah terlihat kehadiran dari Wakapolri Dedi Prasetyo yang tiba di istana tepatnya pada pukul 13:53 tadi. Dan juga kalau kita lihat ada sejumlah pihak lainnya yang hadir, yakni adalah Komjen Purnawirawan Ahmad Doviri, dan juga tadi juga terlihat kehadiran dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan KPP, yakni adalah Sarah Sadika, dan juga Komjen Syahrabiantono ini juga terlihat hadir di Istana Negara bersama dengan Dedi tadi kalau kita lihat, Jose dan pemirsa. Jadi memang saat ini banyak sekali, Jose dan pemirsa, pihak-pihak yang hadir di istana, dan kita juga masih akan menunggu karena untuk jam ataupun waktu tepatnya proses pelantikan ini kami masih terus menunggu begitu untuk konfirmasi lebih lanjut dari pihak istana begitu, karena sampai sejauh ini kami masih menunggu untuk pernyataan ataupun dari Biro Pers seperti itu. Dan kalau kita lihat juga tadi, Jose dan pemirsa, adanya juga
tadi terlihat juga kehadiran dari Mendagri, yakni adalah Tito Karnavian, yang bahkan sudah mengenakan pakaian lengkap, sudah mengenakan dasi seperti akan mengikuti begitu untuk pelantikan. Tentu ini seperti sinyal kuat bahwa hari ini di 17 September 2025 ini akan dilaksanakan pelantikan begitu, Jose dan pemirsa. Dan kita akan lihat, Jose, pemirsa, untuk nama-nama begitu yang saat ini sudah kami terima seperti yang disinyalir kuat begitu ini akan mengisi posisi-posisi, diantaranya adalah Jamari Caniago, Erick Thohir, Arif Satria, Afrian Syanur, Rohmat Marzuki, Farida Farika, bahkan juga Angga Raka. Ini juga terlihat begitu ini akan mengisi, disinyalir kuat ini akan membantu atau dilantik pada hari ini dan akan membantu dalam kabinet merah putih. Dan memang Jose dan pemirsa, untuk posisi Menko Polhukam yang sudah kosong sejak 8 September 2025 kemarin, ini memang ada sejumlah pihak juga begitu yang disinyalir kuat ini akan mengisi, selain yang tadi saya sampaikan adalah Jamari Caniago, dan juga ada juga nama lainnya yakni adalah Mahfud MD yang diperkirakan begitu ini akan mengisi posisi ini. Dan kalau kita lihat untuk posisi Menpora yang sampai sejauh ini juga masih kosong sejak 8 September 2025 hingga 17 September 2025 ini memang ada sejumlah nama juga yang diperkirakan begitu ini akan mengisi, diantaranya Putri Komarudin dan juga Raffi Ahmad, serta yang paling santer ini adalah Erick Thohir. Bahkan tadi kalau kita lihat dari postingan terakhir begitu dari mantan Menpora yakni adalah Dito Aryo Tejo, bahkan memperlihatkan begitu bahwa keduanya sedang menghadap belakang. Ini tentu menimbulkan apakah betul Erick Thohir ini akan menjadi sosok kuat yang akan menjabat sebagai Menpora. Dan saat ini Jose dan pemirsa, kami masih terus setia menanti begitu sosok-sosok siapa saja yang akan hadir dalam pelantikan 17 September 2025 ini. Jose. Baik, terima kasih rekan Bianca Sumende atas laporan Anda. Kami akan terus menanti informasi dari Istana Negara. Pemirsa, Breaking News Metro TV akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.